ubin lantai sekolah ini sering bermunculan bercak darah berwarna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, welcome back to YouTube channel Anggun Paksi dan terima kasih sudah klik video ini. By the way, libur sudah tiba ya. Jadi nggak ada tugas-tugas lagi walaupun tugas online, jadi tenang gitu kan. Dan ngomongin tentang sekolah, gue jadi inget nih masa-masa sekolah gue dulu. Dan masih pasti ada kisah-kisahnya ya. Kisah cinta lah, kisah kenakalan remaja. Tapi gue nggak nakal-nakal banget sih, cuman ya paling ya agak sedikit telat ketika masuk sekolah dan kisah horor di balik sekolah. Sedikit pengalaman gue ketika gue masih sekolah dulu, ketika lagi bulan Ramadan terus ngumpul-ngumpul mau ikut acara bukber gitu antar kelas gitu kan. Nah kebetulan ngumpulnya di sekolah, dan sekolah itu memang agak horor sih ketika malamnya. Dan salah satu teman gue itu melihat sosok bayangan, bukan bayangan sih, itu sosok yang berbaju putih ya kan, kayak daster putih itu polos, nggak ada motif-motifnya pastinya, rambutnya panjang menjuntai gitu, tapi tidak terlihat wajahnya. Dan sudah dipastikan itu adalah sosok dari kuntilanak. Dan usut punya usut bahwa sekolah itu memang ada penunggunya. Nggak cuma di lantai 3 yang sempat teman gue lihat itu, ternyata di bagian tangga itu kan yang menuju lantai 3, di tengah-tengah tangga itu ada penunggunya juga, dan di bagian perpus. Nah itu ceritanya. Dan salah satu kakak kelas gue yang ngadain film-film, festival film sekolah gitu, sempat shoot gitu pas maghrib, bukan maghrib sih, agak malam gitu. Memang ceritanya tentang horor sih. Nah kebetulan mereka sempat merekam sosok bayangan gitu deh, terus ngabur, dan itu ya agak horor sih. Dan gue yakin banget cerita-cerita horor di sekolah nggak cuma sekolah gue aja, pastinya di sekolah-sekolah lain juga ada. Ada yang bilang ini dulu sekolahnya dari bekas kuburan, itu kayak zaman SD gitu kan, pernah yang ngumpul-ngumpul cerita yang kayak dulu rumah sakit gitu kan. Dan kali ini gue bakal membahas mengenai sekolah-sekolah berhantu di Indonesia. Let's check it out. Oke, tapi sebelumnya gue minta dukungan kalian untuk support terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Let's check it out. Sekolah yang paling berhantu, yang pertama yang akan gue bahas yaitu SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung. Konon katanya ada sosok hantu noni Belanda gitu yang bernama Nancy. Ia merupakan noni Belanda yang sudah ada sejak dulu, dimana sebelum dibangun menjadi sekolah ini merupakan rumah dari noni Belanda tersebut. Bangunan ini dirancang oleh arsitek asal Belanda bernama Charles Prosper Schoonmaker, dan dulu bangunan itu dinamai dengan Hoger Burger School te Bandung atau disingkat dengan HBS. Menurut kisah yang beredar bahwa si Nancy ini sering memunculkan diri tepat di atas lantai aula sekolah. Banyak sekali versi yang bermunculan mengenai si Nancy ini. Dan menurut salah satu yang pernah bersekolah di situ, bahwa kisahnya si Nancy ini pernah jatuh cinta dengan salah satu orang pribumi dan mengakhiri hidupnya karena tidak direstui oleh orang tuanya si Nancy ini. Ada pula versi lainnya bahwa si Nancy ini pernah dibunuh dan diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Dan versi lainnya menyatakan bahwa si Nancy ini dibunuh atau dibantai pada masa kolonial Belanda hingga rohnya gentayangan dan menghantui bangunan yang saat ini menjadi SMA Negeri 5 dan 3 Bandung. Dan konon jika kalian ingin melihat sosok dari si Nancy ini, kalian harus mengelilingi sekolah sebanyak 3 kali. Jadi keliling gitu, lari atau jalan santai. Terus si Nancy ini akan menampakkan sosoknya, biasanya sih di jendela sekolah. Mau coba? Sekolah yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini juga mempunyai kisah horor atau mistis. Konon sekolah ini berdiri sejak 1962, memiliki cerita bahwa ada sosok suster yang sering menampakkan diri di koridor sekolah. Banyak yang menyebutkan bahwa sosok suster ini menyerupai suster ngesot dan sering menampakkan wujudnya. Dan sekolah ini pun semakin memberi kesan horor atau mistisnya ketika pernah terjadi kesurupan massal. SMA ST Angela Bandung ini terletak di Jalan Merdeka, Bandung yang berdiri sejak tahun 1951. Menurut cerita yang beredar bahwa terdapat lukisan di ruang guru yang mana rambut lukisan tersebut terus bertambah panjang setiap tahunnya. Konon beredar cerita bahwa ada salah satu siswi yang pernah bunuh diri di salah satu WC sekolah dan arwah pun bergentayangan. Namun ada cerita lainnya yang horor juga nih, bahwa terlihat sosok suster atau biarawati yang berjalan seolah-olah melayang mengitari lorong sekolah. Percaya nggak percaya bahwa sekolah gabungan antara SMA 1 Malang, SMA 4 Malang, dan SMA 3 Malang ini mempunyai kisah horor. Cerita yang sempat viral ketika ubin lantai sekolah ini sering bermunculan bercak darah berwarna merah. Dan ketika hendak dibersihkan dan diganti, malah bercak darah itu bertambah dan makin banyak bermunculan. Dan entah dari mana asal tersebut, bahkan sekolah ini pun tidak banyak mengetahuinya. Dan banyak yang mengaitkan bahwa kejadian tersebut ini berhubungan dengan hal mistis. Dan konon siapapun yang mengganti ubin tersebut akan mengalami sakit. Dan gak cuman itu, karena di sekolah ini terdapat terowongan terlarang. Dan dahulu ada 2 orang siswa yang penasaran dengan terowongan ini. Ketika mereka masuk, hasil keduanya lari ketakutan karena mereka melihat keanehan dan hal-hal menyeramkan di dalamnya. Cerita horor yang ada di sekolah ini adalah sebuah kisah dari sosok yang bernama Mbak Yayu. Konon katanya Mbak Yayu ini adalah salah satu siswi dari sekolah ini yang bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di salah satu ruangan di sekolah ini akibat hamil di luar nikah. Konon jika kalian penasaran dengan sosok si Mbak Yayu ini, maka mainkan saja lagu yang berjudul For Alice. Entah ini hal mitos atau kenyataan, namun banyak yang mengatakan bahwa sosok Mbak Yayu ini muncul ketika sedang memainkan lagu For Alice ini sambil memainkan piano tua. Kisah zaman penjajahan dahulu kerap kali mengiringi kisah di sekolah ini. Sekolah yang berdiri tahun 1930-an ini, konon menurut cerita
bercerita bahwa bangunan ini merupakan bekas peninggalan Belanda. Sedangkan desas-desus yang beredar bahwa sekolah ini mempunyai ruang bawah tanah yang diyakini sebagai tempat penyiksaan dan pembantaian massal oleh tentara peta terhadap tentara Belanda. Dan banyak yang menyebutkan bahwa sering terdengar suara langkah kaki seperti baris berbaris serta rintihan orang yang minta tolong di koridor sekolah ini. Dan tak jarang bahwa sering pula terjadi penampakan sosok tentara Belanda atau noni-noni Belanda di koridor sekolah. Tak hanya itu, kadang terdapat sosok hantu tanpa kepala yang mencari kepalanya di lorong sekolah. Salah satu sekolah tertua yang ada di Indonesia adalah SMK Negeri 2 Yogyakarta di Jalan AM Sangaji 47 Yogyakarta. Sekolah yang dulunya bekas peninggalan zaman kolonial Belanda yang bernama Princess Juliana School atau PJS. Konon kabarnya bahwa sekolah ini pernah dijadikan penjara bagi tahanan pada masa penjajahan Jepang. Dan menurut cerita yang beredar bahwa sekolah ini dulunya tempat beroperasi rumah sakit pada zaman penjajahan. Pada bangunan sekolah ini terdapat lorong yang merupakan tempat menuju bengkel otomotif, dulunya merupakan tempat kamar mayat. Tidak hanya di situ saja, karena di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini terdapat spot-spot angker yang dijamin membuat bulu kuduk merinding. Beberapa orang menceritakan bahwa terdapat sebuah tangga koridor yang diketahui sebagai perbatasan antara SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Dan tangga tersebut dinamakan Kulon Ndeso yang diyakini sebagai tempat pembantaian dan pembuangan korban pada masa kolonial. Selain itu terdapat ruang teori matematika yang dipercaya sebagai pintu utama menuju ruang bawah tanah, di mana ruangan ini merupakan ruangan yang paling angker di sekolah dan sering bermunculan makhluk-makhluk halus yang menampakkan wujudnya. Nah, itu dia kisah-kisah horor di sekolah berhantu yang ada di Indonesia. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like konten ini. Dan jika kalian punya pengalaman-pengalaman mistis di sekolah kalian, bisa kalian komen di bawah ini. Dan share biar teman-teman kalian tahu mengenai sekolah-sekolah berhantu yang ada di Indonesia. Dan jika kalian punya ide-ide atau saran untuk konten gue berikutnya, bisa juga komen di bawah atau DM di Instagram gue, yaitu Anggun Paksi. Oke, itu aja. Bye.